Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo semua, perkenalkan nama saya Nancy Bursubakti. Di sini saya akan menjelaskan isi dari karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Gadget bagi Pelajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 adalah pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang dapat saya ambil adalah pengaruh gadget bagi pelajar merupakan isu yang sangat penting dan relevan dalam era digital saat ini. Gadget seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang, termasuk pelajar, orang lain. Jadi bagian yang kedua adalah bagian B, yaitu rumusan masalah yang dapat saya ambil adalah pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi akademik pelajar? Yang kedua adalah bagaimana gadget mempengaruhi interaksi sosial pelajar? Yang ketiga adalah bagaimana peran guru dan orang tua dalam mengawasi dan mengatur penggunaan gadget pelajar. Bagian C-nya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi akademik pelajar. Yang kedua, mengetahui bagaimana upaya gadget dalam mempengaruhi interaksi sosial antar pelajar. Yang ketiga, mengetahui peran guru dan orang tua dalam mengawasi dan mengatur penggunaan gadget pelajar. Dan yang terakhir adalah D, manfaat. Manfaatnya untuk pemerintah adalah memahami dampak penggunaan gadget terhadap prestasi belajar dan perilaku siswa. Yang kedua, untuk masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak positif dan negatif dalam penggunaan gadget. Yang ketiga, terhadap peneliti, memperluas wawancara dan pengetahuan tentang pengaruh gadget bagi pelajar. Hanya yang dapat saya jelaskan dalam bab 1 mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di sini saya juga akan menjelaskan bab 2 mengenai kerangka teoritis. Jadi yang pertama adalah pengertian gadget. Pengertian gadget saya ambil dari 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh Wibowo. Menurut Wibowo, gadget adalah alat elektronik modern yang memiliki fungsi spesifik dan praktis, serta mudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Gadget memiliki ukuran yang relatif kecil, portabel, dan dapat digunakan di mana saja. Ia menjelaskan bahwa gadget tidak hanya terbatas pada telepon genggam atau smartphone, tetapi juga menyakup perangkat seperti tablet, pemutar musik, kamera digital, hingga pengikat pintar lainnya. Wibowo juga mengingatkan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, terutama digunakan secara berlebihan. Tokoh yang kedua adalah Suyanto. Menurut Suyanto, gadget adalah perangkat elektronik berukuran kecil yang menggunakan teknologi mutakhir dan dirancang untuk memiliki fungsi tertentu. Ia menekankan bahwa gadget bukan hanya sekedar alat hiburan, tetapi juga merupakan simbol kemajuan teknologi yang memengaruhi gaya hidup manusia modern. Gadget memungkinkan penggunanya untuk mengakses informasi dengan cepat, berkomunikasi lintas jarak jauh, tanpa hambatan serta menikmati berbagai artikel dari media. Tokoh yang ketiga adalah Arsyad. Menurut Arsyad, gadget adalah media teknologi yang mampu menyajikan berbagai informasi dan hiburan secara instan dan hiburan secara efektif. Ia menyoroti fungsi gadget sebagai obat bantu dalam proses pembelajaran, penyebaran informasi yang menjadikannya sebagai sarana penting di era modern saat ini. Menurut Sugianto, gadget adalah perangkat lunak elektronik dengan teknologi digital yang tinggi secara signifikan telah berubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja. Ia menilai bahwa gadget memberikan manfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga hiburan. Keunggulan utama dari gadget adalah mobilitas dan multifungsinya, namun ia juga menekankan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan dan menimbulkan masalah kesehatan seperti insomnia, kecemasan, dan penurunan kualitas tidur. Oleh karena itu, Sugianto mengajukan agar pengguna pelajar diberi edukasi mengenai penggunaannya. Dan tokoh di bab 3 ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, digunakan untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman, perasaan, dan prestasi remaja pelajar terhadap penggunaan gadget dan dampaknya terhadap kesehatan mental, masa depan, dan nilai akademik mereka. Yang kedua adalah data penelitian. Data penelitian ini terdiri dari 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara.
para pelajar remaja melalui proses pengumpulan data lapangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, maupun media massa yang berkaitan dengan subjek penelitian. Yang ketiga adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya lakukan adalah metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam tentang pengalaman, pendapat pelajar mengenai gadget terhadap kesehatan mental pelajar. Yang keempat adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan adalah di KWK Brastagi Jalan Udara, dan waktu penelitian adalah jam 8 WIB sampai jam 10 WIB. Yang keempat ini saya akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Pertanyaan yang pertama adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi akademik pelajar. Di sini saya sudah mewawancarai 3 narasumber saya. Yang pertama adalah Linianta. Menurut Linianta, penggunaan gadget terhadap prestasi akademik pelajar memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah gadget memungkinkan pelajar untuk mengakses informasi dan sumber daya pendidikan dengan lebih mudah dan cepat. Dampak negatifnya ialah gadget dapat menjadi sumber distraksi bagi pelajar sehingga mereka kurang fokus dalam belajar. Menurut Deserin, pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi akademik pelajar ialah gadget dapat membantu pelajar belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menarik, seperti melalui aplikasi pendidikan dan video pembelajaran. Dan menurut Sahanaya, narasumber saya yang terakhir, pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi akademik pelajar ialah pelajar dapat mengembangkan kemampuan teknologi mereka dengan menggunakan gadget seperti mengapresiasi perangkat lunak dan aplikasi. Gadget juga memungkinkan pelajar untuk mengakses sumber daya online seperti e-book, artikel, dan video pembelajaran. Yang kedua adalah pengaruh gadget terhadap interaksi sosial pelajar. Menurut Linianta, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan pelajar berinteraksi dengan orang lain dan dapat mengaruhi kemampuan sosial belajar seperti komunikasi dan kerjasama. Menurut Deserin, penggunaan gadget terhadap interaksi sosial pelajar dapat menyebabkan pelajar kurang empati dengan orang lain dan pelajar dapat merasa terisolasi dari masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Sahanaya, pengaruh gadget terhadap interaksi sosial pelajar ialah dapat menyebabkan pelajar kurang memiliki hati yang mendalam dengan orang lain dan dapat menyebabkan konflik dengan orang lain seperti kesalahpahaman atau kecemburuan. Yang ketiga adalah peran guru dan orang tua dalam mengawasi dan mengatur penggunaan gadget pelajar. Menurut Linianta, peran guru dan orang tua dalam mengawasi pelajar ialah guru dapat mengatur penggunaan gadget dengan baik seperti membatasi waktu penggunaan gadget selama berjam-jam. Peran orang tua ialah mengawasi penggunaan gadget pelajar untuk memastikan bahwa mereka memiliki waktu yang baik untuk pengaruh gadget bagi pelajar. Di sini saya mengambil pengaruh gadget bagi pelajar adalah pengaruh gadget memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama adalah gadget dapat membantu pelajar dalam mengakses informasi dan sumber daya pendidikan dengan lebih mudah dan cepat. Itu adalah sisi positif dari pembelajaran gadget. Sisi yang negatifnya adalah penggunaan gadget yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif bagi pelajar. Gadget dapat menjadi sumber distraksi bagi pelajar sehingga mereka kurang fokus dalam belajar. Pelajar juga dapat menjadi ketergantungan pada gadget sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan prioritas mereka. Bagian C adalah kondisi para pelajar yang menggunakan gadget. Jadi kondisi para pelajar saat ini adalah para pelajar yang sudah menggunakan gadget seringkali mengalami perubahan signifikan dalam perilaku dan gaya hidup mereka. Mereka cenderung memiliki ketergantungan kepada teknologi, sulit melepaskan diri dari gadget, dan merasa tidak nyaman tanpa akses ke internet dan media sosial lainnya. Pola belajar mereka juga berubah dengan lebih banyak menggunakan gadget daripada belajar. Dalam jangka panjang, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan pelajar dalam mengembangkan kemampuan yang penting untuk masa depan mereka. Mungkin tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan solusi yang kreatif. Bab 5, simpulan dan saran. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan yang dapat saya ambil adalah penggunaan gadget di kalangan pelajar memiliki 2 sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, gadget dapat membantu proses belajar melalui akses cepat ke informasi pembelajaran daring. Namun, di sisi lain, penggunaan gadget yang berlebihan tanpa pengawasan dapat memberikan dampak negatif seperti menurunkan konsentrasi pelajar, gangguan tidur, kecanduan game, atau memiliki media sosial dan lain-lain. Yang B adalah saran.
saran yang dapat saya berikan adalah agar gadget memberikan manfaat maksimal bagi pelajar, penggunanya perlu dibatasi dan diarahkan oleh orang tua dan guru, berperan penting dalam memberikan pengawasan serta edukasi tentang penggunaan gadget yang bijak. Pelajar juga diarahkan atas atau dilaksanakan untuk menetapkan jadwal penggunaan gadget. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.